tentang persaudaraan, ada sebuah makalah yang katakanlah cukup mewakili bagaimana sikap seorang saudara kepada saudaranya, yang berbunyi, man jadalaka bimawaddatihi faqad ja'alaka adila nafsi. Bahwa sesiapa yang benar-benar memperlakukan dirimu dengan cintanya, maka dia akan menjadikanmu setara, sebanding, dan sepadan dengan dirimu. Apa maksudnya? Orang yang memperlakukanmu dengan cinta, dia akan memperlakukan dirimu sebagaimana ia memperlakukan dirinya. Orang yang memperlakukanmu dengan cinta, dia akan memberikanmu sesuatu yang dia tahu bahwa kalau ia memberikan sesuatu itu, sebagaimana engkau mendapatkan sesuatu yang kau berikan itu, dia akan bahagia. Jadi takaran-takaran, ukuran-ukuran perlakuannya itu sepadan dengan perlakuan terhadap dirinya. Dan tanda-tanda dari perlakuan seseorang kepada kita sebagai saudara dengan cintanya itu bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, i'tiqadu mawaddati. Orang yang memperlakukanmu dengan cintanya, ia akan selalu terikat dengan cintanya atau mengikatkan dirinya dengan cintanya kepadamu, sehingga apa-apa yang ia lakukan untukmu sebagai saudara itu datang, hadir, dan lahir dari dorongan cintanya kepadamu, tidak sebab yang lain. Dan tentu orang yang memperlakukanmu dengan cintanya, summa ina suhu bil imbisadi ilaihi min ghairi muharramin, ia akan memberikan kenyamanan dan kelapangan kepada dirimu terhadap hal-hal yang kamu sukai, yang tidak berhubungan dengan hal-hal yang diharamkan. Dia akan menghadiahimu hal-hal yang memang kamu sukai, yang membuat lapang, nyaman, tenang dirimu. Yang berikutnya, summa nasahuhu fis sirri wal alaniyah. Orang yang memperlakukanmu dengan cintanya, dia akan selalu menasehatimu, baik dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Itu saudara yang luar biasa, saudara yang memiliki tanda-tanda perlakuannya datang dari cintanya, bukan sebab yang lain. Lalu apa lagi? Lalu dia akan menjadi orang yang tahfiful afqal anhu, menjadi orang yang selalu meringankan, mengangkat beban-beban beratmu dari dirimu. Atau sebaliknya, kalau yang menjadi subjek adalah diri kita, maka kita ketika menjadi saudara yang memperlakukan saudara dengan cinta, kita akan berusaha meringankan beban-beban yang ditanggung oleh saudara kita, bukan sebaliknya menjadi beban bagi saudara kita. Lalu apa lagi? Summa muawanatuhu fima yanwihi min hadisati. Sebagai saudara yang memperlakukan saudaranya dengan cinta, pasti akan berusaha membantu saudaranya mewujudkan apa-apa yang dicita-citakannya agar benar-benar bisa terwujud. Lalu yang berikutnya, au yanaluhu min nakbah, atau menyelamatkan kamu, membawa kamu, menghindarkan kamu dari hal-hal yang akan menjadi bahaya dan malapetaka buat diri kamu. Karena sesungguhnya inilah yang seharusnya terjadi pada sebuah hubungan persaudaraan, bukan sebagaimana yang hari-hari ini kita lihat
dengan terang benderang dalam kehidupan media sosial kita yang nyata-nyata telah berubah menjadi media asosial. Orang-orang berlomba-lomba aktif dalam media sosial, tapi justru sikapnya makin asosial dalam kenyataan hidup sehari. Karena persaudaraan yang tidak ditimbang dengan timbangan cinta itu hanya akan menjadi fenomena inna muraqabatahu fi zahir tifa. Ada kedekatan-kedekatan antara satu orang dengan orang lainnya, hanya kedekatan yang bersifat pamer atau yang sengaja cuma ditampak-tampakkan, diperlihatkan agar terlihat dekat, padahal sesungguhnya tidak. Kapan orang-orang berdekatan dengan orang lain? Kapankah akan terlihat sebuah persaudaraan? Ketika orang lain yang engkau jadikan saudara itu misalkan memiliki popularitas. Saya, Anda bisa jadi menjadi orang yang tiba-tiba mendekat hanya untuk menunjukkan bahwa kita temannya pejabat, saudaranya ulama besar, saudaranya kiai ternama, gus populer, atau ustadz yang sedang naik daun atau apapun namanya, orang kaya, sultan, crazy rich, dan lain sebagainya. Itu hari-hari ini yang sedang terjadi. Kedekatan-kedekatan yang dibangun justru menampakkan pola pergaulan yang penuh dengan kemunafikan. Kapan kemunafikan itu terlihat? Yakni watarkuhu fi syiddati lahu. Ketika kedekatan-kedekatan itu terjadi dengan alasan-alasan yang sudah diterangkan tadi, maka akan lahir sifat tercela dari hubungan persaudaraan yang dibangun dengan kemunafikan itu adalah ketika orang-orang yang dipuja-puji sebagai orang-orang yang keren, keken, atau crazy rich, sultan, dan sebagainya, itu ketahuan melakukan tindakan-tindakan pidana, penipuan, dan lain sebagainya. Maka ketika mereka mengalami hal-hal berat dan susah, barulah ditinggalkan, dicela, dan lain sebagainya. Tindakan meninggalkan saudara ketika saudara kita mengalami kesulitan dan kesusahan dalam kondisinya yang berat menunjukkan betapa tercelanya perilaku dan akhlak kita. Maka berdoalah sebagaimana doa dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi kira-kira demikian. Allahumma inni a'udzubika mimman la yaltamisu khalisu mawaddati illa bimurafaqati syahwati wa mimma yusa'iduni ala sururi sa'ati wa la yufakkiru fi hawadisi ghadi. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari orang-orang yang tidak pernah bisa menyentuh ketulusan cintaku, kecuali ia datang kepadaku karena ada keselarasan keinginan denganku. Dan dari orang yang hanya mau berbahagia pada saat-saat aku bersuka cita dan sedang banyak kesenangan, lalu mereka tidak pernah memikirkanku terhadap apa yang akan terjadi padaku esok hari.